Selamat jumpa di dalam persekutuan kita bersama-sama karena kita disatukan oleh satu perjanjian yang baru, saudara. Ya, di dalam perjanjian yang baru itu disebutkan dengan jelas bahwa kita adalah saudara kandung. Wah, saudara dikasihi Tuhan. Jadi jangan segan-segan sama samping kiri, samping kanan, tetangga-tetangganya atau teman-temannya, jangan enggan, jangan segan ya, karena perjanjian yang baru itu mengatakan kita adalah saudara kandung. Wah, jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau minta sesuatu ke saya, atau mungkin ke Pak Ujang, atau mungkin ke Pak Lepri. Apalagi ke Bu Esther yang sudah sering ngirim-ngirim, jangan sungkan-sungkan. Saudara kandung. Kalau Pak Daniel tadi masih kurang, masih boleh mintakan ke saudara kandung kan? Tidak perlu bayaran. Ya, semua sudah lunas dibayar. Cuman harus hidup baik. Karena Tuhan cuman bayarin yang hidupnya baik. Ya, ya, jadi saudara, kita ada di dalam persekutuan di mana ada perjanjian yang baru. Jadi saya diingatkan bahwa kita ini bukan, kita punya dimensi yang memang benar-benar berbeda. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu dimeteraikan dengan darah, sehingga isinya itu mengandung konten atau isi yang benar-benar punya dominasi terhadap semua isi perjanjian itu, yaitu kita ini saudara kandung. Nah ya, dan saudara, kita punya saudara sulung, saudara. Ya, kita ini saudara kandung, jadi tidak perlu sedih ya di dalam kesusahan, karena orang yang susah pasti sedih. Jadi kalau orangnya nggak sedih, berarti nggak pernah susah. Atau dibalik, kalau nggak susah berarti nggak pernah sedih, ya. Nah, berarti kita bisa tahu kalau orangnya nggak pernah sedih, berarti dia tidak sedang sadar akan kehidupannya. Karena dunia ini pasti susah. Kalau susah pasti sedih, ya. Nah, ingat, kita adalah saudara kandung. Tetapi saudara, yang paling penting di dalamnya adalah kita punya saudara sulung. Dan itu adalah Yesus Kristus namanya, ya. Dikatakan oleh Alkitab, mencatat dengan jelas, ya. Dia adalah sulung untuk banyak saudara. Ya, saudara ya. Kata-katanya menarik ya. Dia adalah yang sulung untuk banyak saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tahu demikian, karena perjanjiannya isinya sedikit, saudara. Perjanjiannya itu, ya, namanya perjanjian kasih, ya. Namanya itu perjanjian kasih. Nah, di dalam perjanjian kasih ini ada hal-hal yang benar-benar harus menjadi nyawa dari setiap perjalanan hidup kita, yang menjadi suasana batin dari setiap apapun yang kita lakukan, apapun, ya, apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun, ya. Jadi kita adalah orang-orang yang harus memiliki ini. Nah, baru ya, 1-2 minggu kemarin kita sudah menikmati acara Merdeka di dalam Kristus. Nah, jadi suasananya adalah suasana di mana kita harus merdeka. Kenapa? Karena di dunia ini kita banyak saudara. Dan saudara kandung pula tuh kan. Gitu kan. Ya, saudara kandung di dunia ini. Kita banyak saudara. Dan kita punya saudara sulung, ya. Namanya Kristus Yesus Tuhan, ya. Dan dia adalah Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ya. Saudara sulung kita itu adalah Tuhan. Dan dia adalah Raja. Sesederhana itu. Ini berarti apa, saudara? Ini artinya ada hubungan di antara kita semua. Dan ada hubungan yang real atau nyata atau sejati dengan saudara sulung kita itu. Nah, nuansa, suasana batin yang kita harus selalu bawa di dalam keadaan seperti ini, itu adalah apa? Adalah merdeka. Ya.
Kita harus merdeka karena kita tahu kita banyak saudara walaupun di tengah-tengah kesusahan, dan kita punya hubungan ya yang real atau yang nyata, saudara. Yang nyata itu maksudnya apa? Hidup. Hubungan yang hidup. Ya. Artinya hubungan itu menguasai apapun yang ada di dalam setiap kegerakan di dalam kehidupan kita ini. Ya, hubungan yang hidup. Karena yang hidup itulah yang menguasai yang mati, gitu ya. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara, ini yang disebut, yang membawa kita kepada satu happiness, ya, kebahagiaan hidup, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merdeka dalam Tuhan, ya, meyakini bahwa tidak ada yang dapat membuat ya bahagia dirinya selain saudara sulungnya itu, yaitu Tuhan. Jadi waktu kita menyebut Tuhan, saudara, itu terkandung kata yang sangat kental dalam perjanjian yang baru adalah satu relationship. Ya, Pak Stefanus sudah uraikan bagi kita ya. Ini relationship dan bukan transaksional ship gitu. Ya, jadi bagi orang-orang yang seperti ini, yang merdeka di dalam suasana kehidupan perjalanan hidupnya itu, suasana batinnya itu sangat ditentukan oleh bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ya. Saya ulangi, ya, orang-orang yang memahami, ya, orang-orang yang menjalani hidup seperti ini itu, suasana batinnya atau hatinya itu selalu dipengaruhi oleh bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Nah, menjadi pilihan, ya, akan menjadi pilihan. Apakah kita memperkarakan hubungan itu atau tidak? Karena itu yang menjadi tolok ukur seperti apa kita menjalani hidup itu. Nah, saudara, hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar menjadi real atau nyata di dalam perjanjian yang baru itu. Dan bagi mereka yang memahaminya menjadi sesuatu kehidupan dalam perjalanan kemenangan, ya. Ini merupakan sebuah hubungan yang dapat dirasakan. It's real, ya, nyata, ya, hidup, ya. Karena apa? Dia itu Allah yang hidup. Tapi mungkin kita refleksi sedikit ya, teman-teman. Ya, faktanya seperti apa ya? Tidak banyak orang kan yang mampu memiliki hubungan yang nyata itu dengan Tuhan. Ya, sehingga tidak banyak orang juga yang sungguh-sungguh mengalaminya, menikmatinya. Nggak banyak, karena tidak banyak orang yang mampu memilikinya. Ya. Tidak banyak kan? Gitu. Mereka tidak pernah bisa menikmatinya secara hidup, secara nyata. Di dalam dirinya ada sesuatu yang seperti terus mencari, hilang begitu, hilang. Ada sesuatu yang tidak pasti, ya, uncertain dalam hidupnya. Nah, bagi mereka Tuhan itu seperti sesuatu yang fantasi, ya, sesuatu yang dia ingin tapi nggak nyata gitu. Jadi seperti fantasi, ya. Sehingga kadang-kadang ya cukup puas dengan ya mereka percaya Tuhan itu ada, gitu ya. Tuhan itu ada. Kemudian mengerti pengertian-pengertian mengenai Tuhan itu bisa seperti apa. Dia maha kuasa, maha kasih, maha penyayang, gitu ya. Dia itu besar, ya. Tetapi hanya sampai situ. Ya, tidak heran kalau tidak heran, saudara, ya. Ini saya ulangin ya. Tidak heran kalau kemudian akhirnya mencari sesuatu di tempat lain, dan hubungan itu menjadi, karena hanya fantasi, ya tidak bisa menjadi penggerak utama dalam hidupnya. Ya, mencari di tempat lain, ya, bisa di materi di dunia ini, atau kepuasan-kepuasan yang lain, karir, sukses dalam keluarga misalnya, gitu ya. Dicari di tempat lain, ya. Dan biasanya ya akhirnya tidak mengandalkan Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup mereka. Nah, ya. Jadi ya, walaupun dalam kehidupan mereka tetap berurusan dengan Tuhan, artinya tetap ke gereja,
bahkan mungkin tetap pelayanan gitu ya. Tapi itu bukan satu kegiatan untuk menjadikan Tuhan itu sebagai kebahagiaan hidupnya, melainkan karena apa? Mereka sangat kadang-kadang ini yang membuat kita risih, karena mengingini berkat, karunia, kuasa, pertolongan Tuhan gitu ya, untuk meraih kebahagiaan di dunia, untuk hidup nyaman di dunia, untuk hidup aman di dunia. Dengan demikian, sesungguhnya kebahagiaan mereka adalah dari dunia. Jadi dia jadikan Tuhan yang fantasi itu untuk kemudian dan kadarnya di dalam kita masing-masing selalu ada. Selalu ada, termasuk saya. Cuman kadarnya beda-beda. Beda-beda gitu. Ya, mungkin di dalam sisi-sisi kehidupan kita yang tergantung ya, tergantung, kita punya macam-macam gitu. Ya. Nah, tetapi saudara, saya dan saudara, yaitu orang-orang percaya yang menjadikan Tuhan itu menjadi satu-satunya kebahagiaan dalam hidupnya, itu adalah berbeda. Wawasan, mindset, mind map, mind mapnya juga beda. Mind mappingnya beda loh. Jadi mindsetnya beda, cara mandangnya beda, mind mapnya juga beda. Bagaimana dia memetah-metahkan dalam hidupnya, bagaimana dia menyusun hidupnya, bagaimana dia memprioritaskan hidupnya, itu berbeda. Ya. Bagi orang-orang seperti saya dan saudara, ya, itu kita memiliki orientasi, ya, bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya kebahagiaan, ya. Nah, dan kita bersedia, ya, untuk memiliki obsesi, gitu ya, bahwa kita bersedia hidup tanpa apapun dan tanpa siapapun. Saya ulangi, teman-temannya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya yang menjadikan Tuhan itu menjadi satu-satunya kebahagiaan kita, kita itu bersedia, rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Jadi kita bersedia untuk hidup tanpa apapun dan siapapun, ya. Tetapi tidak sanggup hidup tanpa hubungan yang intim dengan saudara sulung kita, yaitu Tuhan dan Raja kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Jadi kita punya mind map. Kita punya perspektif pikiran yang berbeda. Setelah kita punya mindset atau sudut pandang tentang kehidupan itu selesai, maka kita sudah mulai masuk dengan mind map atau bagaimana kita mengelola kehidupan itu. Dan kita bisa bilang tanpa apapun, tanpa siapapun, asalkan Tuhan, that is enough, itu cukup bagiku. Ya, saudara, prinsip hidup seperti ini kita selalu mereka berkata, atau kita tuh berkata bahwa Tuhan itu sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup, satu-satunya kebahagiaan hidup, ya, segala-galanya. Ya, orang percaya yang tergolong dalam kelompok ini, saudara, ya, itu selalu memiliki seperti tadi malam, ya, passion, gairah, hasrat, itu ya, selalu memiliki keinginan, kerinduan, gairah, atau mengingini Tuhan itu lebih dari mengingini apapun dan siapapun. Coba ya. Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaanmu. Wah, itu nanti anak muda nyanyi ya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Jadi kebayang ya saudara ya,
desire, saudara ya, burning desire, kerinduan yang terus membara. Nah, itu namanya burning desire, saudara. Kerinduan yang terus membara dalam hidupnya itu. Dia bilang, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, saudara. Tuhan dipandang sebagai kebutuhan yang selalu paling penting dan mendesak. Wah. Saudara, Tuhan selalu dipandang kebutuhan yang paling penting dan urgent, saudara, mendesak. Ya, mendesak. Ini tentu saja berbeda dengan banyak orang, saudara, ya, yang memandang Tuhan hanya sebagai apa? Untuk pemenuhan kebutuhan hidup, kebutuhan sesaat, saudara. Ya, dan tidak mendesak, gitu. Ya. Nah, lebih jauh lagi ya, berbeda lagi dengan orang-orang yang memandang Tuhan bukan sebagai kebutuhan yang penting dan tidak mendesak, ya. Banyak dunia-dunia sekarang ya yang melihatnya itu ya. Bagi kita, saudara ya, kita adalah orang-orang yang mendahulukan kerajaan Allah, ya. Hanya orang yang memandang Tuhan sebagai kebutuhan penting dan mendesak yang akan mendahulukan kerajaan Allah, ya. Yaitu bagaimana ya menjadi umat kerajaan Allah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup adalah orang yang selalu mencari dan menghayati apa, saudara? Kehadirannya. Waduh. Kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada, ya. Jadi orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup itu bukan saja memiliki hasrat atau burning desire, merindukan Tuhan atau kegairahan, tetapi orang yang selalu ingin mencari dan menghayati, mencari wajah Tuhan dan ingin menghayati kehadirannya. Ya. Kehadirannya itu menjadi sesuatu yang wow. Hadirat Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ada yang dapat menggantikan dalam hidupnya. Ya. Hadirat Tuhan itu, ya, menjadi selalu menjadi sesuatu yang selalu dirindukan oleh dia, ya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus, hidup penuh kasih, karena Allah itu kudus dan Allah itu kasih. Kenapa? Karena selalu ingin menghayati, mencari kehadiran Tuhan, yaitu apa? Hadiratnya. Di hadiratmu, saudara ya, selalu merindukan hadirat Tuhan itu. Selalu ingin, selalu bergairah untuk itu, ya. Jadi hidupnya nggak sembarangan, saudara. Ya, hidupnya nggak sembarangan. Artinya apa? Mereka benar-benar selalu merindukan kehadiran Tuhan itu. Mereka selalu ingin melekat dengan hadirat Tuhan itu. Jadi nggak mungkin sembarangan hidupnya. Ya, ada beberapa pertanyaan kemarin yang ya, agak-agak bagaimana gitu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Nah, saudara, kalau kita orang-orang yang selalu memiliki hasrat, ya, gairah untuk mencari wajah Tuhan dan untuk menghayati. Jadi ada orang yang sudah cari, ketemu, tapi loss of moment. Dia kehilangan momentumnya. Tapi ada orang yang selalu menghayati kehadirannya, menikmati hadiratnya. Di hadiratmu, ya. Apa? Gimana itu lagunya? Hah? Gimana? Di hadiratmu, ku rindukan, ya. Ya, saudaranya. Jadi ada tempat yang kita rindukan. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, ya. Nafas hidupku berkekuatan. Saudara, bahkan setelah menghayati kehadiran Tuhan itu, dia bisa melihat gitu bahwa wah, ini menjadi nafas dalam hidupnya, dan dari situ dia menerima power atau kekuatan. Nah, dalam hal ini saudara,
Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi the only goals on their life. Jadi satu-satunya tujuan dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki gairah, selalu ingin mencari dan selalu ingin menghayati kehadiran Tuhan itu. Karena kalau demikian, kalau kita jadikan itu menjadi nafas hidup kita, kita akan menerima kekuatan. Ya, selama kita ada di dalam perjalanan kemenangan ini. Nah, saudara, malam hari ini kita akan masuk dalam intimate worship celebration. Di sepanjang perjalanan kemenangan, ingat, selalu ada perayaan, ya. Bukan pesta pora, tapi selalu ada celebration, perayaan, ya. Perayaan-perayaan yang kita temukan, yang kita nikmati. Karena apa? Kita melihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita.